Hai, ini Hana punya cerita. Kalian lagi apa? Bittersweet and Crazy Part 27. Mari kita mulai. Yeonsuk duduk di lantai, memperhatikan kucing-kucingnya makan. Rambutnya masih berantakan karena bangun tidur. Ia menghembuskan nafas sebal. Kenapa hari Minggu itu ada? Gumamnya. Ia mengeluarkan ponsel dari saku celana dan menghembuskan nafas kesal. Jika aku mengajaknya bertemu, apa dia mau? Dia pasti sedang membantu di restoran ayahnya. Ucapnya. Kesal sekali. Gumamnya lagi dan meletakkan ponsel di lantai. Ia memperhatikan kucing-kucingnya menjilati kaki depan, mendandakan mereka sudah selesai makan. Aku ingin melihatnya. Yeonsuk memegang perutnya sebal. Kau bahkan tidak bisa pura-pura tidak lapar ketika suasana hatiku seperti ini, gumamnya sebal sendiri. Tak lama, kemudian matanya membesar. Aku lapar, ucapnya. Sumringah dan langsung bergegas ke kamar. Restoran daging rem. Hari Minggu adalah hari yang cukup ramai di restoran. Gorom tidak berhenti mondar-mandir di dalam restoran. Terima kasih, selamat datang lagi, ucap Gorom pada sepasang kekasih yang baru saja meninggalkan restoran. Lalu bergegas membereskan meja yang mereka tinggalkan. Pelayan yang lain juga sibuk dengan pelanggan. Nona, tolong bereskan ini, panggil seorang tamu dari meja tak jauh dari Gorom. Gorom menoleh. Sebentar, jawabnya. Dan menghampiri meja yang diduduki 3 pria. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya. Ini, kami akan memesan lagi. Singkirkan piring-piring ini. Jawab salah satu pria sembari menunjuk bekas piring daging mereka. Gorom mengangguk dan mulai mengambil piring-piring itu. Satu pria di sisi Gorom melirik teman-temannya. Lalu memperhatikan garis itu dari dekat dengan senyuman nakal. Cekret! Gorom tertegun menyadari pria di sisinya mengambil gambar wajahnya dari jarak yang sangat dekat dan menoleh. Pria itu pura-pura sibuk dengan ponsel. Maaf, apa Anda mengambil gambar saya? Tanya Gorom sopan. Pria tadi menatap Gorom aneh. Siapa yang akan mengambil gambar gadis gemuk sepertimu? Tanyanya. Gorom berdiri tegap dan menatap pria itu marah. Kalau begitu, tunjukkan padaku Anda tidak mengambil gambar apapun, ucapnya tegas. Pria itu mendengus kesal. Sudah pergi saja dan ambilkan pesanan kami lagi. Kami hanya ingin makan, tegasnya. Gorom memandang pria itu tak percaya. Teman Anda baru saja mengambil gambar saya, ucapnya yakin. Orang-orang mulai menoleh ke arah mereka. Pria yang tadi memegang ponsel bangkit dengan wajah kesalnya. Jangan terlalu pede, ucapnya sembari mendorong Gorom. Namun, tangannya menyentuh bagian dada gadis itu. Gorom terdorong ke belakang dan langsung menutup dadanya dengan tangan tak percaya. Apa yang kau lakukan? Serunya. Jaehyuk menoleh ke arah suara Gorom dan bergegas menghampiri putrinya. Oh, ada apa ini? Pria kedua ikut berdiri dan menatap Jaehyuk kesal. Anda pemilik tempat ini, tolong sampaikan pada pelayan Anda ini untuk bersikap seperti pelayan dan ambilkan pesanan kami lagi, ucapnya setengah memerintah. Jaehyuk memandang putrinya. Ada apa, Gorom? Pria itu mengambil gambarku tapi tidak mengakuinya. Dia bahkan menyentuh dadaku, jelas Gorom. Jaehyuk terpaku dan menatap pria tadi. Anda menyentuh putriku? Tanyanya mulai emosi. Pria tadi menghembuskan nafas kesal. Tempat menjijikkan, ucapnya kesal. Lalu berjalan cepat menuju pintu keluar. Hei! Seru Jaehyuk. Pria kedua mendorong Jaehyuk agar tidak menghalangi jalan sembari mengikuti temannya. Ayah! Gorom menahan tubuh Jaehyuk sebelum jatuh ke lantai. Pria ketiga yang sejak tadi hanya diam mengikuti kedua temannya.
Ia sempat memberikan tatapan merendahkan pada Gorum. "Hei, dasar brengsek!" panggil Jaehyuk kesal. Langkah pria pertama berhenti karena seseorang menghalangi jalannya. "Minggir!" tegasnya. Yeonsok berdiri kokoh di depan pintu, menatap pria itu tanpa ekspresi. "Aish, kau tidak dengar?" tanya pria pertama kesal. "Kau sudah wamil?" tanya Yeonsok datar. Pria paling depan mendengus kesal. "Omong kosong apa ini?" "Sepertinya belum," jawab Yeonsok sendiri. "Apaan sih? Minggir!" Pria kedua menarik kerah baju Yeonsok. Yeonsok menarik tangan pria yang memegang kerah bajunya dan membantingnya ke lantai seperti bobot pria itu tidak lebih besar dari tubuhnya. Brak! Beberapa pelanggan wanita menjerit kaget melihat apa yang terjadi. Jaehyuk dan Gorum terpaku menyaksikan apa yang terjadi. Pria pertama melotot melihat temannya dibanting, lalu menatap Yeonsok marah. "Hei, itu namanya kekerasan!" serunya kesal. Yeonsok berdiri tegap. "Tidak, ini pembelaan diri," jawabnya. "Dia menyerangku terlebih dahulu." Gijun bergegas keluar dari dapur, mendengar keributan. "Ada apa ini?" Ia terkejut melihat seseorang menggeliat menahan sakit di lantai dan lebih terkejut lagi melihat Yeonsok yang berdiri di depannya. "Kapten!" Ia kaget bercampur lega. Yeonsok menatap Gijun. "Jangan ikut campur," ucapnya. Lalu memandang pria pertama tadi. Ini perkelahian antar pelanggan. Gijun terpaku dan melirik Jaehyuk. Jaehyuk memberi isyarat untuk tidak melakukan apapun. Pria pertama tadi menahan tawa. "Kau serius? Hanya karena kau bisa sedikit bela diri, aku akan takut?" tanyanya. Yeonsok menghela nafas dalam. "Berikan saja ponselmu. Aku hanya akan menghapus foto yang kau ambil tadi, lalu kau bisa pergi." "Aku sedang lapar sekarang," ucapnya memberitahu. Pria pertama menahan pria ketiga yang hendak melawan Yeonsok. "Memangnya siapa kau berani memerintahku?" tanyanya. Ia mengeluarkan ponsel dari saku dalam baju hangatnya. "Ketika kau merebut benda ini dari tanganku, itu akan dianggap merampas dan itu tidak akan menguntungkanmu," ucapnya setengah mengancam. Yeonsok memandang ponsel itu beberapa saat, lalu kembali memandang wajah pria itu. Pria pertama tersenyum menghina. "Hukum yang kau gunakan juga akan menjeratmu." "Kau takut?" ejeknya. Yeonsok merebut ponsel itu dari tangan pria pertama dan langsung membantingnya ke lantai. Pria tadi terkejut melihat ponselnya sudah hancur. "Hei!" serunya. Duk! Kepala tangan Yeonsok mendarat dengan sangat keras ke wajah pria pertama. Spontan Gorum memalingkan wajah dengan mata terpejam. Jaehyuk merangkul putrinya. Pria itu terhuyung ke sebuah meja, membuat orang yang duduk di sana langsung kabur untuk menyelamatkan diri. Ia meringis menahan sakit dan menyeka darah yang keluar dari mulutnya. Lalu menatap Yeonsok marah. "Brengsek!" serunya, dan menyerang Yeonsok dengan gunting untuk memotong daging di atas meja. Terdengar jeritan kaget para pelanggan. Yeonsok menunggu pria itu cukup dekat dengannya dan menangkap tangan pria itu yang memegang gunting dan memilihnya. "Ah, ah, ah, hei, 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 hei," jerit pria pertama kesakitan. Bahkan ia bisa mendengar sesuatu membunyikan krek di bahunya ketika tangannya diputar ke belakang. Kantor polisi terdekat. "Dia menyerang kami, Pak. Lihat ini." Pria pertama menunjukkan darah yang masih tersisa di mulutnya dan tangannya yang mengenakan gantungan tangan karena bahunya bergeser. Di meja lain, Yeonsok duduk dengan tenang walaupun tuduhan-tuduhan dari pria-pria itu padanya tetap terdengar. Di sebelah Yeonsok,
Gorom berdiri memperhatikan para pria tadi cemas. Pak, An Yong-sok tidak bersalah. Jika tidak ada dia, mereka bertiga akan pergi begitu saja setelah melecehkan putriku. Ucap Jae-hyuk berusaha menjelaskan apa yang terjadi pada polisi yang sedang meminta keterangan dari Yeon-sok. Polisi berakhiran 20-an itu menghela nafas dalam. Walaupun itu adalah pembelaan diri, Tuan An Yeon-sok memang memukul mereka. Bahkan, dia tidak terluka sama sekali. Yeon-sok tertegun. Peraturan dari mana itu? Tanyanya. Yeon-sok memandang Jae-hyuk. Tidak apa-apa, Pak. Saya akan baik-baik saja. Ucapnya. Anda dan Gorom bisa pulang. Saya akan mengikuti pemeriksaan polisi. Hah? Tapi... Jae-hyuk memandang polisi dan Yeon-sok bergantian. Mereka sudah mendapatkan rekaman CCTV. Juga ponsel pria itu akan dipulihkan isinya. Aku memang bersalah karena memukulnya. Jadi aku akan berada di sini dulu. Ucap Yeon-sok menenangkan. Jae-hyuk menghela nafas dalam dan memandang Gorom di sisinya. Bawa Gorom pulang, pinta Yeon-sok pada Jae-hyuk. Dengan berat hati, Jae-hyuk mengangguk. Yeon-sok hanya duduk lurus di tempatnya. Ia sama sekali tidak memandang wajah Gorom sejak tiba di kantor polisi. Ia mendengar langkah dua orang itu menjauh. Lihat, Pak, dia itu psikopat, ucap pria pertama sembari menunjuk Yeon-sok yang sangat tenang sejak tadi. Yeon-sok menoleh ke belakang, memastikan Jae-hyuk dan Gorom sudah pergi, lalu menoleh pada pria tadi. Kau ingin pukulan lain? Ancamnya. Pria pertama langsung memalingkan wajah dari Yeon-sok. Yeon-sok menghembuskan nafasnya frustasi dan memandang polisi yang sedang menginterogasinya. Saya memang memukulnya, Pak. Apa saya harus masuk sel sementara? Tanyanya. Polisi menatap Yeon-sok kesal. Kau terlihat tidak menyesal. Kau bisa mendapat hukuman yang lebih berat, kau tahu? Aku tahu, jawab Yeon-sok. Aku sudah mempertimbangkannya sebelum memukul si brengsek itu. Jawabnya lagi. Polisi menghembuskan nafas sebal. Coba. Penasaran gak sih yang terjadi selanjutnya? Aku upload hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Berjumpa di part selanjutnya.